Sepanjang 2022, kinerja perekonomian Indonesia masih disibukkan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global. Peristiwa ekonomi apa saja yang memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia? Kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk mengantisipasi inflasi? Berikut bisnis merangkumnya dalam Fokus edisi spesial Kaleidoskop Peristiwa Ekonomi 2022. Januari. Awal 2022, industri otomotif menghadapi krisis pasokan chip semikonduktor seiring pulihnya permintaan pasar elektronik dan otomotif akibat pandemi COVID-19. Kelangkaan chip semikonduktor global mengganggu produksi kendaraan bermotor lokal. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara kepada 7 BUMN sebesar 38,5 triliun rupiah. Alokasi PMN kepada BUMN dalam rangka pembangunan infrastruktur prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19. Februari, Badan Pusat Statistik merilis ekonomi Indonesia 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita mencapai 62,2 juta rupiah atau 4.349,5 US dollar. Maret, SoftBank Group mengumumkan pembatalan investasi di proyek IKN Sabtu 12 Maret. Tidak ada rincian alasan pembatalan investasi perusahaan asal Jepang itu. Tetapi, manajemen SoftBank menyatakan tetap mendukung pengembangan perusahaan rintisan SoftBank Vision Fund di Indonesia. April, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Goto resmi mendapat dana mencapai 15,8 triliun rupiah dari keputusan perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia, Senin 11 April. Jumlah ini menjadikan IPO Goto sebagai penawaran umum perdana saham terbesar sepanjang 2022. Kemudian, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai sebagai respon atas mahalnya harga minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir. Mei, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI resmi mengakuisisi 63,92% dari saham yang ditempatkan dan disetor di PT Bank Mayora dan pembelian saham lama milik International Finance Corporation (IFC). Dengan pengambil alihan itu, perseroan memegang sebanyak 1.198.229.838 saham Bank Mayora. Selain BBNI, 9 korporasi lain juga melakukan aksi akuisisi bank didorong peraturan OJK nomor 12 tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum yang mewajibkan perbankan memiliki modal inti 3 triliun rupiah pada 2022. Gelombang pemutusan hubungan kerja di perusahaan teknologi terus bergulung di tengah ketidakpastian global. Sederet perusahaan teknologi tersebut yakni PT Bukalapak.com Tbk Buka, Tanihub, Shopee, JDID, Zenius, hingga Link Aja. Ada pula pemerintah resmi menerapkan pajak kripto di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-PMK-0-2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Juni, Kementerian BUMN mengumumkan pembubaran 7 BUMN yang sudah lama tidak beroperasi karena tidak jelasnya keberlangsungan perseroan. Juli, pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon yang sedianya diterapkan Juli 2022. Penundaan ini menjadi yang kedua kalinya yang semula dijadwalkan berlaku April 2022. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perdagangan karbon termasuk pajak karbon akan mulai diterapkan pada 2025. Agustus, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 hingga 23 Agustus 2022 akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 BPS menjadi 3,75%.
Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah memitigasi risiko peningkatan inflasi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. September, pemerintah resmi mengumumkan penyesuaian harga BBM jenis solar, Pertalite, dan Pertamax. Jokowi menyatakan bahwa sebagian subsidi BBM dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung tunai BBM. Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi periode September mencapai 1,17% atau 5,95% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang 2022. Lonjakan inflasi didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Sidang paripurna DPR RI menyepakati anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 Kamis 29 September. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.061 triliun. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun. Oktober, BEI mengumumkan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau lebih dikenal dengan Bank Panin, mencatatkan kinerja saham paling moncer pada 2022. Sejak awal tahun ini atau secara year to date, harga saham PNBN naik 121,43%. Harga saham Bank Panin menyentuh rekor tertinggi tahun ini di level Rp2.780 pada Oktober 2022. Sementara harga terendah PNBN ada di level Rp740 pada Februari 2022. Kementerian ESDM melaporkan harga batu bara acuan tertinggi sepanjang 2022 pada Oktober. HBA naik 11,75 US dollar per ton menjadi 330,97 US dollar per ton. Dari September, 319,22 US dollar per ton. Faktor penggerak utama disebabkan kondisi geopolitik Eropa imbas konflik Rusia-Ukraina, serta krisis listrik di India akibat gelombang hawa panas. November, KTT G20 Bali membuat kesepakatan tentang pencegahan pandemik di masa yang akan datang melalui Pandemic Fund. Komitmen Partnership for Global Infrastructure and Investment mendukung pendanaan untuk mewujudkan energi hijau. Hingga Presiden Jokowi memberikan restu konektivitas sistem pembayaran lintas negara kepada 5 bank sentral negara ASEAN. Desember, DPR menyetujui Omnibus Law Keuangan atau Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna Kamis 15 Desember. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hadirnya UU PPSK sangat penting guna memperkuat sektor keuangan domestik serta mendorong roda perekonomian masyarakat. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai per batang untuk rokok atau hasil tembakau mulai 1 Januari 2023. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit pada Juni 2023. Pelarangan ekspor biji bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Itulah tadi beragam peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang 2022. Marilah bersiap menyambut 2023 dengan optimis.